Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah setia dalam segala situasi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dalam alam pemikiran orang Yahudi, anak laki-laki sulung adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Namun di lain pihak, adat istiadat agama Yahudi juga mengajarkan bahwa anak laki-laki sulung harus diserahkan kepada Tuhan, karena anak laki-laki sulung memang adalah milik Tuhan. Makna dari adat istiadat ini adalah bahwa manusia memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan. Seperti yang dikisahkan dalam Injil Lukas, bab 2 ayat 22 sampai 40 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Yusuf dan Maria juga menjalankan adat istiadat Yahudi itu dengan pergi mempersembahkan bayi Yesus ke bait Allah. Namun demikian, bagi Yusuf dan Maria, mempersembahkan Yesus kepada Tuhan di bait Allah bukanlah sekedar sebuah ritual keagamaan, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa mereka siap untuk memberikan yang terbaik dari hidup mereka kepada Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh mereka buktikan dalam hidup mereka. Salah satu pemberian terbaik hidup mereka kepada Tuhan adalah kesetiaan kepada Tuhan dalam situasi yang paling membingungkan. Salah satu kebingungan yang pernah mereka alami adalah kata-kata Simeon yang bisa kita dengarkan di dalam Injil hari ini. Di satu sisi, Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kata-kata Simeon ini sungguh sangat indah dan sangat menyenangkan untuk didengarkan oleh Yusuf dan Maria. Ya, kata-kata yang bernada positif. Yusuf dan Maria tentu bangga ketika mendengar bahwa Yesus, anak mereka, akan menjadi terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ini tentu kata-kata yang sangat menggembirakan dan membahagiakan hati Yusuf dan Maria. Tetapi di sisi lain, Simeon juga berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kata-kata Simeon yang kedua tentu membuat Yusuf, terutama Maria, menjadi sangat bingung. Ya. Bagaimana Simeon mengatakan bahwa suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Maria tentu bingung, apa maksudnya ini? Di awal Simeon mengatakan kata-kata yang sangat indah, bahwa anaknya Yesus akan menjadi terang bagi seluruh bangsa di dunia. Tetapi dalam perkataannya yang kedua, Simeon mengatakan bahwa anaknya Yesus akan menjadi sumber perbantahan di antara banyak orang di Israel. Maria bingung dengan kata-kata Simeon ini. Tapi ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa meskipun Yusuf dan Maria diliputi oleh kebingungan yang sangat besar dengan kata-kata Simeon, mereka toh tetap memilih untuk tetap setia pada rancangan Tuhan yang penuh misteri sampai pada akhirnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mungkin dalam kehidupan kita juga sering berhadapan dengan situasi yang membingungkan. Pernah ada seorang ibu yang datang kepada saya, dia curhat kepada saya, dia bersharing kepada saya, bahwa dia merasa bingung, merasa heran, mengapa anaknya bersikap memusuhi dia. Padahal ia selalu mengungkapkan rasa cinta, selalu mengungkapkan rasa sayangnya kepada si anak. Semakin ia mencintai anaknya, semakin anaknya memusuhi dia. Ibu ini bingung dengan situasi hidup ini. Juga seorang bapak pernah bersharing kepada saya bahwa dia bingung dengan atasannya di kantor yang sepertinya bersikap antipati atau tidak suka dengan dirinya. Padahal ia selalu berusaha untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Dia heran. Semakin dia bekerja dengan baik, semakin atasannya itu tidak suka dengan dia. Ada apa ini? Nah, ini mungkin kita juga sering mengalami kebingungan di dalam kehidupan ini. Ibu bapak, saudara-saudariku yang tercinta, ya tidak terkecuali saya ya sebagai seorang romo pun saya juga seringkali mengalami hal-hal yang membingungkan di dalam kehidupan ini ya. Saya seringkali berusaha untuk melayani umat dengan sebaik mungkin ya, bahkan sampai sakit demam berdarah ya, karena begitu sibuk melayani umat. Tetapi saya melihat semakin saya sibuk melayani umat, semakin umat itu sepertinya tidak suka dengan saya. Ya, saya bingung juga gitu ya. Romo pun juga bisa bingung ya, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi marilah ibu bapak, saudara-saudariku, kita meneladani Yusuf dan Maria. Marilah kita bersikap seperti Yusuf dan Maria yang memilih untuk tetap setia kepada rancangan Tuhan, bahkan dalam situasi yang paling membingungkan. Karena melalui penderitaan Kristus, Tuhan telah membuktikan bahwa Ia selalu setia di dalam mencintai kita. Tuhan memberkati.